Jadi saya pertama kali mengenal pasar modal itu tahun 1996. Bulannya ingat betul, itu di bulan-bulan Maret ya. Maret 1996. Itu memang saya mempelajari potensi yang ada di pasar modal. Kayaknya bagus nih gitu ya pada waktu itu. Terus saya cukup suka ya melakukan penelitian di bidang pasar modal yang pada saat itu di Indonesia masih relatif jarang lah penelitian. Ada dampak overreactions, kemudian dampak bagian dividen, right issue, dan lain sebagainya terhadap kinerja saham. Mulainya dari ketertarikan itu ya. Dan dari situ kita melihat bahwa ternyata pasar modal itu adalah pasar yang mampu memberikan potensi keuntungan yang jauh lebih besar daripada produk-produk perbankan ataupun di dunia bisnis yang lainnya gitu ya. Nah, disitulah mulai tertarik. Jadi mulai mempelajari dan lain sebagainya terkait dengan pasar modal. Nah, kemudian saya mulai melakukan investasi pada tahun yang sama. Hanya saja waktu itu saya ingat betul di bulan November. Opening account, ya tentu saja opening account-nya itu masih relatif manual dibandingkan sekarang itu jauh lah ya. Jadi pada waktu itu harus membuka rekening perusahaan sekuritas ataupun broker, dan saat itu belum harus membuka rekening dana investor. Jadi artinya buka aja gitu ya di suatu securities. Kemudian di situ mulailah menempatkan uangnya tidak banyak. Waktu itu ingat sekali saya itu ada sekitar 950 ribuan lah ya di tahun 96 untuk masuk di akun pertama saya. Dan ingat juga yang pertama kali ditransaksikan dibeli itu adalah saham Astra International ya. Jadi mengapa kemudian pada waktu itu melihat dan suka terhadap saham Astra International? Karena pada waktu itu saya menganalisis bahwa ini perusahaan yang sangat bagus itu. Penjualan mobil pada waktu itu juga sudah mulai merangkak ya, dan memiliki grup yang besar, dan juga ini kan ada expert ya dari asing, terutama dari Jepang. Jadi di situ nampaknya potensinya itu cukup besar, bisa memperoleh potensi keuntungan di saham Astra tersebut. Itu kurang lebih ya. Jadi mulainya di tahun 96. Dan mengenalnya juga di tahun 90, namanya beda bulan saja ya. Berapa bulan selisihnya antara kenal dengan momen? Ya kurang lebih kan dari bulan Maret sampai dengan bulan November ya. Jadi situ mungkin sekitar 7 bulanan lah ya. Kita butuh waktu untuk meyakinkan diri bahwa wah saya kayaknya sudah siap. Dan uang yang digunakan pada waktu itu adalah memang dari uang gaji ya. Dari uang gaji yang kita sisihkan. Kemudian juga ya sedikit juga dari uang pinjaman pada waktu itu, tapi sebagian besar dari uang gaji ya. Dan memang hanya dalam beberapa bulan itu ingat betul di situ ada keuntungan yang lumayan ya. Jadi keuntungannya itu bisa di atas 15%. Jadi itu kenaikan harga sahamnya, belum termasuk dividennya pada waktu itu ya. Jadi belum memperoleh dividen pada waktu itu. Jadi hanya beberapa bulan yang singkat dari November sampai bulan-bulan Februari aja udah lumayan ya. Kemudian setelah itu kita jual dan kita tidak expecting untuk mendapat dividen, tapi hanya selisih harga itu aja sudah senang banget pada waktu itu. Dan paling tidak membuktikan, oh iya betul bahwa ini di pasar modal itu bisa memberikan potensi keuntungan yang jauh lebih besar ya dengan produk-produk yang diperbankan ya. Meskipun saya sendiri pada waktu itu kerja di suatu bank, jadi di situ ada semacam apa ya? Oh ternyata kita bisa melakukan personal investing dengan cukup baik, dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada katakanlah rate deposito pada waktu itu. Nah, pada waktu itu seluruh uang itu memang saya masukkan ke Astra International karena saya baru kenal satu itu ya. Jadi mendalami laporan keuangan dan kemudian berbagai macam potensinya itu di situ. Jadi masuk di saham itu hanya satu
belum masuk membangun portofolio misalnya lebih dari satu saham, itu baru mengenal di situ. Kemudian ya fokus pada satu saham saja pada waktu itu. Pada waktu itu memang harus diakui saya juga masih muda ya. Di tahun 1996 itu usia saya pada waktu itu 26 tahun, 25-26 tahun. Jadi semangat mudanya itu juga berkobar-kobar. Jadi melihat keuntungan, wah ini bagus sekali ya. Dalam waktu 2 bulan 15%. Terus dari situ euforianya menjadi berlebihan. Jadi terlalu bersemangat, tidak memandang ada risiko yang besar di situ, sehingga di situ kita sudah mulai semacam membabi buta ya untuk masuk kembali gitu, kemudian tidak melihat aspek risiko dan lain sebagainya, sehingga kita pada waktu itu ingat betul ada pinjaman ya, uang pinjaman digunakan untuk investasi saham karena begitu semangatnya ya. Nah terpukul tuh pada tahun 1997 itu kan terjadi krisis moneter ya. Jadi ingat betul di situ, hampir seluruh saham yang tadi secara fundamental itu bagus sekali, itu juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi di situ dari posisi yang sudah cukup bagus, ternyata juga mengalami kerugian yang sangat besar. Dan pada waktu itu saya belum mengenal yang namanya istilahnya stop loss. Jadi betul-betul hanya melihat, oh saham bagus, kemudian ini bisa saya masuk, kemudian pasti ada potensi kenaikan lebih besar pada waktu itu. Jadi itu juga yang menjadi pembelajaran ya sebenarnya. Nah sehingga terjadi kerugian yang cukup besar di krisis itu di 97 ya, dan kerugiannya itu lebih dari 70% ya. Jadi itu ya memang betul-betul membuat cukup stres ya, dan frustasi juga. Ya, bayangkan aja ya, kita sudah melakukan riset, sudah belajar banyak, tiba-tiba hanya dalam sekali pukul itu kerugiannya bisa sampai 70% karena krisis itu. Dan bahkan pada waktu itu harga saham sebagian besar itu ke level yang paling rendah. Pada waktu itu paling rendah itu 25 perak. Ya. Bayangkan aja saham dari harga 500 lebih kemudian turun menjadi 25 perak pada saat terjadinya krisis. Akibatnya dari situ kita betul-betul down. Pengalaman yang sangat berharga ya, di mana kita mengalami kerugian yang sangat besar, dan di situ menyadarkan saya bahwa oh ternyata saham itu juga selain potensi keuntungan yang jauh lebih besar daripada produk-produk perbankan, ternyata risiko yang harus dihadapi juga besar sekali gitu loh. Bahkan bisa nyaris menghabiskan seluruh modal. Nah bayangkan saja pada waktu itu modal yang kita gunakan juga sebagian besar itu adalah dari pinjaman. Meskipun pinjaman lunak, tapi kan juga di situ ada komitmen untuk kembalikan. Jadi itu dari situ kemudian jadi pembelajaran buat saya yang luar biasa. Jadi mengalami turn around di dalam hal memandang, melakukan analisis, cara melakukan investasi, cara trading yang baik dan benar itu di sana. Ya, jadi mulailah saya mempelajari yang disebut dengan technical analysis ya di tahun 97-an. Jadi secara komit, saya sudah tahu tentang technical analysis sebelumnya, tetapi mulai komit mempelajari dan sungguh-sungguh itu setelah terjadinya kegagalan itu. Jadi mengcombine antara analisis technical dengan analisis fundamental. Karena terjawab pada krisis 97, pada waktu itu secara fundamental baik-baik saja semuanya gitu loh. Tetapi kemudian toh harga saham mengalami penurunan akibat dari suatu event contagion effect dari krisis itu ya. Jadi kita belajar mulai technical, kemudian programmingnya, analisa-analisanya, dan mulai melakukan pembelajaran. Dan pada tahun sebelum 97 juga ada kesalahan yang terbesar juga yang saya lakukan selain akibat dari krisis, yaitu apa? Yaitu ikut-ikutan bandar. Jadi waktu itu ada bandar yang memang sangat jago sekali, tanpa harus saya sebutin namanya. Saya ikuti, kemudian terus istilahnya cuan ya. Tapi ternyata di situ double impact ya. Pada saat terjadi krisis, bandar yang sangat jago pun juga terjerembab. Dan artinya, apalagi saya ngikuti gitu ya. Nah dari situ, apa itu menjadi pembelajaran yang luar biasa ya.
Ya, jadi ada perubahan sikap di dalam kita melakukan investasi maupun trading saham. Oh, ternyata tidak demikian. Bahwa ini salah selama ini. Jadi keyakinan ini harus diperbaiki dan betul-betul kita harus melakukan trading yang baik dan yang benar. Dan ini kan selalu berulang. Dan kebawa sampai zaman sekarang pun ya, di tahun 2021 sekalipun ya berulang kembali ya. Siklus seperti itu di mana juga pendatang baru, investor juga melakukan kesalahan yang sama dan lain sebagainya. Jadi merasa sangat yakin bahwa ini bisa menciptakan keuntungan yang besar, tapi toh kemudian dia terpukul juga ketika kemudian mengalami kerugian besar. Jadi dari sisi orang-orangnya, pelakunya juga menghadapi hal yang sama. Sehingga dari situ saya pribadi begitu intent ya di Om Vin Channel itu untuk melakukan literasi, ya, edukasi, terutama kepada generasi yang akan datang itu, jangan sampailah menghadapi ataupun mengalami kejadian seperti saya yang sebenarnya berulang, tidak berubah dari itu. Ya, jadi artinya itu semuanya menjadi pembelajaran yang berharga. Ya, jadi generasi muda tidak harus mengalami itu.